Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back di Kabar Horor. Untuk cerita kali ini, aku mau nyeritain sebuah kisah pendakian yang ditulis oleh Mbah Ngesot yang berjudul Kualat Gunung Pulau Sari. Untuk yang pengen baca langsung kisahnya, ntar linknya bakal aku tulis di kolom deskripsi ya. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung OTW ke ceritanya. Sudah 3 hari kami semua terpencar dan tersesat di Gunung Pulau Sari. Ricky, yang selama ini kuanggap sebagai orang yang lebih tahu tentang gunung, yang selalu aku turuti apapun yang dikatakannya, sekarang aku mulai meragukannya. Sebab sekarang tingkahnya aneh dan gak seperti Ricky yang ku kenal. Mungkin aja lelaki yang sedang berjalan di hadapanku saat ini adalah jelmaan Ricky. Aku juga gak berani mendongak ke atas karena ada sebuah bola api yang dari sore mengikutiku terus. Kata orang, bola api itu adalah Ocos atau makhluk gaib penunggu Gunung Pulau Sari. Ricky membawaku ke sebuah perkemahan yang sangat aneh. Orang-orang di sana berwajah pucat. Gak ada kegembiraan sedikit pun yang terpancar dari wajah mereka. Cara berjalan mereka juga sama. Kaki kanannya pincang semua. Di sini aku mulai merasa takut. Lain halnya yang terjadi dengan Mira dan Eldi. Mereka juga hilang. Terakhir kali aku melihat Eldi berdiri di batang pepohonan. Wajahnya penuh darah. Namun ia tersenyum ke arahku tanpa ada manis-manisnya sedikit pun. Senyuman yang diiringi lambaian tangan itu justru terkesan mengerikan. Sementara Mira, sahabatku, dia dinikahi jin curug putri. Aku melihat resepsi gaib itu dengan mata kepalaku sendiri. Aku seharusnya tidak berada di sini. Banyak sekali orang yang berkemah di tempat aneh ini. Ada puluhan orang. Bukan, ini justru sangat banyak. Bisa jadi ada ratusan orang yang berada di tempat ini. Tempatnya lebar dan luas seperti lapangan. Kulihat Ricky berdiri sambil mendongak ke langit. Ia menatap bulan. Rick, ngapain kita di sini? Ayo cari Eldi sama Mira lagi. Ricky gak menjawab. Aku pun mendekatinya perlahan, lalu menyentuh pundaknya. Rick, 5 ekor belatung keluar dari kerah baju Ricky. Dia menoleh ke arahku dengan wajah datar. Tatap matanya mati. Kita istirahat di sini dulu, kata Ricky. Aku kaget lantaran suaranya berubah. Aku harus pergi dari tempat ini secepatnya, pikirku. Beberapa hari sebelumnya, jujur aja, aku bukan seorang pendaki handal. Bahkan, aku gak punya pengalaman mendaki gunung sedikit pun. Di kampus pun, aku gak tertarik pada organisasi mahasiswa. Setiap hari yang aku lakukan hanya kuliah dan pulang. Orang bilang, aku tuh mahasiswa kupu-kupu. Ya, paling sesekali aku pergi ke perpustakaan. Bukan untuk mencari buku, melainkan untuk cuci mata saja. Soalnya di perpustakaan, aku sering banget ketemu cewek cantik. Terkadang aku suka pura-pura duduk di samping mereka tanpa berani menyapa. Kehidupanku di kampus memang terkesan monoton, tapi aku suka dengan kehidupan seperti itu. Tapi semuanya berubah saat Mira mengajakku mendaki Gunung Pulau Sari. Aku gak akan pernah melupakan pendakian itu. Di akhir semester 5, aku ditelepon sama Mira sahabatku. Waktu itu kebetulan aku sedang berkemas untuk mudik. Maklum, aku ini seorang perantau yang kuliah di Pandeglang. Jadi setiap libur semester, aku pasti pulang ke kampung. Ori. Iya Mira, ada apa? Aku menjawab telepon Mira sambil membereskan baju. HP ku jepitkan di antara bahu dan telinga. Woi, lo belum pulang kan? Ini baru mau, kataku singkat. Kuletakkan HP di atas tumpukan baju, lalu menyalakan speakernya. Jangan pulang dulu, Ri. Gue punya rencana keren nih.
Rencana apaan? Makan jagung di pinggir pantai lagi? Bukan kok. Itu mah garing banget, sumpah. Ini pokoknya keren deh. Gue jamin gak akan garing lagi. Iya, apaan? Naik gunung, Ri. Lo belum pernah kan naik gunung? Nggak pernah, Mir. Dan kayaknya gue gak ikut deh. Fisik gue gak akan kuat. Lo tau sendiri fisik gue. Angkat galon aja gak sanggup. Ya, Ri, please ikut dong. Lu tahu kan, om gue cuma percaya sama lu. Gue gak akan diizinin naik gunung kalau gak sama lu, Ri. Mira merengek. Aku mengembuskan nafas berat. Tanganku berhenti membereskan pakaian. Ya udah, nanti gue antar izin ke om lu aja ya. Ri, lu mau kalau gue kenapa-napa, terus lu yang dituntut sama om gue? Mendingan ikut aja, kan bisa jagain gue. Pacar lu juga ikut kan, Mir? Tanyaku dengan nada malas. Iya, dia ikut juga. Tapi gak akan seru kalau lu gak ikut. Aku terdiam sejenak. Siapa yang bakal jadi pemandunya? Kita kan amatir, Mir. Harus ada minimal 1 orang yang mahir naik gunung. Gak boleh sembarangan, bahaya. Riki, kita kesana bareng sama si Riki, anak kelas B. Dia mahir banget soal pendakian. Setauku, Riki emang anak pecinta alam. Dia sudah mendaki berbagai gunung di Pulau Jawa. Dan aku sangat percaya kalau Riki yang jadi pemandunya. Naik gunung apa, Mir? Jangan jauh-jauh, Pulau Sari aja, kata Mira. Gunung Pulau Sari memang lokasinya dekat dengan kampusku. Bahkan dapat dilihat dari jendela kelas. Banyak orang juga dari luar kota yang mendaki gunung itu. Selain ketinggiannya hanya 1346 mdpl, Gunung Pulau Sari juga terkenal dengan air terjunnya yang indah. Air terjun itu bernama Curug Putri. Yaudah deh, gue ikut, kataku. Seharusnya saat itu aku tidak mengiyakan ajakannya Mira. Atau seharusnya aku melarang Mira untuk naik gunung. Tapi sore itu aku malah mendatangi tempat tinggal Mira di rumah omnya. Sebab Mira juga seorang perantauan. Sore itu aku, Mira, Riki, dan Eldi berkumpul di teras rumah. Kami merencanakan pendakian untuk besok. Sudah banyak hal-hal indah yang kami bayangkan saat sampai di puncak nanti. Sayangnya, rencana itu ternyata menjadi awal malapetaka bagi kami. Kami tiba di pos parkiran Gunung Pulau Sari. Ada beberapa motor dan mobil yang juga terparkir di sana. Penjaga pos meminta data diri kami. Ia mencatat dengan teliti. Mereka juga memeriksa tas kami. Mungkin mereka khawatir ada pendaki yang membawa narkoba atau barang-barang lain yang tak diperkenankan. Kalian tahu larangannya? Tanya si penjaga pos. Tidak boleh bawa minuman keras dan narkoba, jawab Riki. Bukan hanya itu, si penjaga pos berhenti menulis. Ia melihat ke arah kami dari balik loket kaca. Pastikan yang sedang menstruasi jangan mandi di Curug Putri. Jangan ada yang mesum. Dan jangan bicara sembarangan, ucap lelaki penjaga loket sangat tegas. Mir, lo gak lagi datang bulan kan? Tanyaku berbisik. Enggak, Ri, aman. Baik, kami pasti tidak akan melanggarnya, jawab Riki. Kami membayar biaya parkir sebesar Rp5.000 per motor. Setelah semuanya siap, Riki meminta kami untuk membuat lingkaran. Sebelum melakukan pendakian, ada baiknya kita sama-sama berdoa. Riki membetulkan kacamatanya. Berdoa, mulai. Kami semua menunduk dan larut dalam doa. Selesai. Dan kami pun mulai mendaki melewati perkebunan warga. Riki sebagai pemimpin berada di barisan paling belakang untuk memastikan anggotanya baik-baik saja. Masing-masing dari kami membawa tas gunung lengkap dengan semua peralatan yang dibutuhkan. Aku berada di barisan ketiga. Kulihat Mira tampak kelelahan karena medan yang kami tempuh terus menanjak semakin curam. Lu capek, Mir? Istirahatlah dulu, kataku. Baru juga mulai.
Eldi menyela. Enggak kok, kita lanjut aja. Gua gak sabar mau lihat Curug Putri. Mira menoleh ke arahku. Kami memasuki perkebunan pisang. Kulihat ada beberapa batang pohon yang rusak karena gigitan hewan. Aku yakin itu bekas gigitan hama babi hutan. Dari beberapa artikel yang pernah aku baca, penduduk Pulau Sari memang diresahkan oleh hama babi hutan. Dulu, katanya ada kepala desa yang biasa dipanggil Pak Arsat membuat perjanjian dengan Raja Babi Gunung Pulau Sari sehingga para babi tidak menyerang perkebunan warga. Semenjak kepala desa itu meninggal, koloni babi mulai menyerang perkebunan warga kembali. Di tengah perjalanan, aku melihat seorang nenek sedang berdiri di antara pepohonan pisang. Wajahnya kusut dan rambutnya sudah penuh uban. Dia memperhatikan kami yang sedang melintas di hadapannya. Rik, itu siapa? Tanyaku. Nyi Amah, dia orang gila. Dia memang suka berkeliaran di sekitaran sini, jawab Riki. Saat barisan kami melintasi Nyi Amah, aku menoleh ke belakang. Ternyata dia mengikuti kami. Aku pun menghentikan langkah. Lihat, dia ngikutin kita. Aku menunjuk ke arah nenek itu. Riki menghampirinya. Ia tersenyum ramah. Nyi, punten, jangan ganggu kami ya. Riki berbicara padanya. Tiba-tiba Nyi Amah terlihat panik. Matanya melotot ke arah kami. Dia malah menunjuk-nunjuk, lalu tergesa-gesa berjalan ke arahku. Kasihan kamu nak. Nyi Amah menyentuh pipiku sambil merintih. Aku menepis lengannya yang kotor. Udah Ri, ayo jangan lagi. Eldi menarik lenganku. Riki kembali ke barisan. Kami meninggalkan Nyi Amah. Kulihat wajahnya tampak sedih. Daria kebahan paeh, teriak Nyi Amah dari belakang. Oke guys, sorry ya kalau yang gue ucap barusan salah. Gue bukan orang Sunda, gue gak bisa. Oke lanjut. Dia bilang kita semua akan mati. Gue jadi kepikiran dan takut, kataku. Udah jangan dipercaya. Udah aku bilang dia itu orang gila, kata Riki sambil tersenyum. Kami pun melanjutkan perjalanan. Aku melirik jam tangan, baru jam 10 siang. Tapi semakin masuk ke dalam hutan malah semakin temaram. Aku mendongak ke langit. Cuaca memang sedang mendung. Rombonganku mulai masuk ke dalam hutan. Jalan semakin terjal berbatu, juga licin. Suara kawanan monyet terdengar sangat mengganggu. Mereka bergelayutan di dahan-dahan pohon sambil melihat ke arah kami. Kenapa Mir? Tanyaku. Mira berhenti. Ia membetulkan kacamatanya, lalu melihat ke arah semak-semak. Ayah, kata Mira. Yang ku tahu, ayahnya Mira sudah lama meninggal. Riki panik. Dia lari dari arah belakang menghampiri Mira. Mira, jangan lihat ke sana, teriak Riki sambil menghalangi pandangannya. Dan perasaanku mulai tidak enak. Mira, jangan melamun. Ini di gunung, bahaya. Riki menyadarkan Mira. Tapi jelas-jelas tadi gue lihat ayah ada di sana. Ia menunjuk ke arah semak-semak. Udah Mir, kita jalan lagi aja. Itu pasti cuman halusinasi lu. Kami kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah pendakian, Mira minta istirahat dulu sejenak. Nafasnya terengah-engah. Wajahnya sangat berkeringat. Aku duduk di atas batu besar sambil menikmati pemandangan yang menyejukkan. Ada batang-batang pohon besar dan suara burung bersautan dengan monyet. Gunung Pulau Sari memang menjadi habitat nyaman bagi koloni monyet. Di sepanjang perjalanan tadi, aku selalu melihat monyet bergelantungan di dahan pohon. Selesai istirahat, Riki mengajak kami kembali melanjutkan perjalanan. Ia membagikan tongkat kayu yang baru saja ia buat sendiri. Tongkat itu berguna untuk membantu pendakian. Kira-kira berapa jam lagi kita sampai ke Curug Putri? Tanyaku. Udah deket kok, sebentar lagi juga sampai, jawab Riki. Ayo lanjut jalan, kita pasti bisa. Eldi memberi semangat. Gak sampai setengah jam, akhirnya kami tiba di Curug Putri.
Air terjun itu tidak terlalu tinggi. Airnya pun tidak deras. Ini terbilang air terjun kecil sih. Biasa digunakan para pendaki untuk sekedar cuci muka atau mengisi botol air minum mereka. Kedalaman airnya juga hanya sebetis, jadi tidak akan membahayakan para pendaki. Saat kami tiba di Curug Putri, suasana di sana sedang sepi. Mungkin para pendaki lainnya sudah melanjutkan perjalanan menuju kawah. Hanya ada seorang anak lelaki kurus yang umurnya mungkin saja baru belasan tahun. Dia membawa botol-botol kosong dan mengisinya dengan air Curug Putri. Itu pedagang air minum. Dia akan membawa botol yang sudah diisi air ke kawah untuk dijual ke para pendaki, kata Ricky sambil menunjuk ke arah anak itu. Kami semua mencicipi air Curug Putri. Terasa sangat segar. Aku belum pernah meminum air sesegar itu. Eldi dan Mira main air. Mereka saling guyur satu sama lain. Sedangkan Ricky sibuk mengambil gambar menggunakan kamera HP-nya. Mira, hati-hati. Kulihat ia terpeleset dan jatuh ke air. Kulihat celananya basah kuyup. Sayang, jahat kata Mira pada Eldi. Bukannya minta maaf, Eldi malah tertawa. Mir, aku terkejut dengan apa yang kulihat. Iya, Ri. Romance, tanyaku. Ada darah mengalir di permukaan air. Astaga, gue gak sadar kalau mens. Tadi enggak kok. Mira bangun. Ia sangat panik. Gimana ini, Rik? Tanya Eldi. Ricky menggaruk kepalanya sendiri. Dia turun ke dalam air lalu mengaduk-aduk darah yang mengalir perlahan di permukaan air agar gumpalan darah itu menghilang. Sudah gak apa-apa. Yang penting banyak berdoa aja, kata Ricky. Ia lalu menyuruh kami melanjutkan perjalanan ke kawah. Sesaat sebelum kami meninggalkan Curug Putri, terdengar suara raungan dari langit. Entah suara apa itu. Disambut angin yang berhembus kencang menerpa pepohonan. Kami semua menutup mata karena banyak daun kering dan debu yang berterbangan. Dan saat kembali membuka mata, Mira menghilang entah kemana. Kami panik, lalu turun kembali ke Curug Ciputri, memanggil-manggil Mira. Rik, Mira kemana, Rik? Eldi menarik baju Ricky. Gimana ini, Ricky? Lanjutnya tanpa memberi kesempatan Ricky untuk bicara. Ada apa ini? Seorang lelaki tua muncul dari jalan setapak. Ia mengenakan baju hitam dan celana hitam semata kaki. Ia juga mengenakan belangkon. Pak, pacar saya hilang, Pak. Eldi menghampiri lelaki itu. Siapa itu, Rik? Tanyaku. Dia Pak Jaro, kuncen gunung ini. Jawabnya sambil menghampiri lelaki tua itu. Ricky lalu menyalaminya. Memangnya apa yang udah pacarmu lakukan di curug ini? Tanyanya. Eldi langsung menjelaskan kejadiannya. Pak Jaro menggeleng-gelengkan kepala. Ia berjalan mendekati air terjun. Di hadapan air terjun itu, ia berdiri sambil mengacungkan kedua tangannya ke langit. Entah apa yang sedang dilakukannya. Dan gak lama kemudian, dia menghampiri kami kembali. Teman kalian baik-baik saja. Dia melakukan kesalahan fatal. Ada ritual yang harus kalian lakukan kalau mau dia kembali. Apa itu, Pak? Tanya Eldi. Kalau mau, mari ikut aku. Dia melangkah ke arah jalan setapak menuju kawah. Kami mengikutinya dari belakang. Apa dia bisa dipercaya? Aku berbisik di telinga Ricky. Tenang aja, dia orang baik. Dia juru kunci gunung ini. Ricky membetulkan posisi kacamatanya. Lengannya menepuk pundaku. Ia mencoba menenangkan kepanikan. Aku tidak tahu kemana Pak Jaro akan membawa kami. Kata Ricky, ini bukan jalur menuju kawah. Dan Pak Jaro harus menebas rerumputan liar yang menghalangi jalan. Semakin masuk ke dalam hutan, semakin terasa menakutkan.